Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Qala al-muallifu al-syekh Tajuddin Nu'man bin Ibrahim bin Khalid Az-Zarnuji fi kitabihi Ta'limul Muta'allim rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid din wa dunya wal akhirah. Amin. Wala yajhada nafsahu jahdan wala yud'ifa an nafsa hatta yanqati'a 'anil 'amali bal yasta'mila ar-rizqa fi dhalika warrifqu aslun 'azimun fi jami'il asya'i. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala inna hadha ad-dina matinun fa'awgilu fihi birizkin wala tubghid ala nafsika ibadatallahi ta'ala fa inna al-mumbitta la ardan qata'a wala dhahran abqa. Seorang santri tidak boleh terlalu memaksakan diri hingga melebihi kekuatannya, karena akan melemahkan tubuhnya sehingga tidak mampu bekerja karena terlalu lelah. Jangan juga seorang santri itu terlalu memporsir di dalam belajar. Artinya tidak ada istirahat, tidak boleh juga. Ada waktunya istirahat, istirahat. Waktunya makan, makan. Waktunya tidur, tidur. Sesuai dengan yang sudah ditentukan. Ada santri gak mau makan, belajar terus. Nanti kalau sakit bahaya. Tapi seorang santri yang makan terus, itu juga salah. Artinya semua itu ada aturannya. Kalau sudah diaturkan, jangan dibolak-balik. Paham enggak? Waktunya belajar, betul-betul belajar. Waktunya istirahat, istirahat. Jangan waktu belajar tidur. Waktunya tidur, belajar. Atau waktunya tidur, mainan. Sudah diatur sama Abuya di pondok ini. Malam jam 10 berakhir belajar. Pulang masuk kamar bersih-bersih, jam 11 sedang tidur. Nanti jam 4 sudah siap bangun. Jam 10 pagi selesai belajar, istirahat.
Tapi berapa banyak yang tidak istirahat jam 10 sampai dekat zuhur? Ada yang mainan lah, ada yang inilah, ada yang itulah. Kalau kamu ikut aturan Abuya, tidak bakalan kamu ketika belajar, ketika sholat, ketika wiritan, nggak bakalan ngantuk, nggak bakalan tidur. Karena sudah cukup itu istirahatnya. Nah, seperti itu. Mencari ilmu itu harus sabar. Nah, mungkin cepat, sabar. Apa kunci sukses seorang santri? Ada berapa, Latif? 5 ke 4? 5. Yang pertama lulus. Yang kedua sabar. Yang ketiga taati peraturan. Yang keempat hormati guru. Yang kelima khidmah. Lihat aja, kalau 5 hal ini kamu lakukan betul-betul, kamu lihat hasilnya nanti. Ngelihat hasil tuh nggak bisa simsalabim. Orang menanam kelapa sawit, berapa lama bisa panen raya itu? Berapa lama? 3 tahun? Enggak. 7 tahun baru bisa panen raya itu kelapa sawit. Lah kelapa sawit saja 7 tahun dia baru bisa berhasil, bisa berbuah. Lah ada orang nuntut ilmu baru 2 tahun, 3 tahun mau jadi kiai, nggak bisa. Bacaan masih belepotan, terpengaruh sedikit ikut, nggak bisa. Nah, kelapa sawit tuh, apalagi penuntut ilmu. Abu ya tanya tukang kelapa sawit, berapa tahun? 7 tahun. Panen sudah. Dan yang lebih panen lagi, yang betul-betul puncaknya ya 10 tahun ke atas. Nah itu tuh menuntut ilmu. Kalau kelapa sawit saja seperti itu, apalagi orang yang penuntut ilmu. Pelan-pelan tapi continue. Tahu continue? Istiqamah terus, jangan belok kanan, jangan belok kiri. Ingat, rusak santri dalam menuntut ilmu itu yang paling besar ada berapa? 3. Yang pertama perempuan, yang kedua duit. Sudah tahu duit bahaya kamu. Yang ketiga teman yang salah. Ini kacau 3 ini. Kalau terkena salah satu yang 3, gagal kamu. Jadi kalau nuntut ilmu nggak usah pikirkan ini, pikirkan itu, nuntut ilmu saja. Sabar inilah pokok yang penting dari segala sesuatu. Pokoknya sabar itu pokok dari semuanya. Orang tidak sabar jatuh semuanya. Rasulullah SAW bersabda, ketahuilah bahwa agama ini kokoh, banyak tugas. Maka terlibatlah dalam urusan agama dengan pelan-pelan, dan janganlah kamu buat dirimu bosan beribadah kepada Allah. Karena orang yang mematahkan kendaraannya
tidak akan bisa menempuh perjalanan, bahkan akan kehilangan kendaraannya. Ada sahabat yang minta izin sama Rasul untuk puasa tiap hari. Kata Rasul, jangan tiap hari engkau puasa. Sahabat ini bilang, ya Rasul, saya mampu puasa setiap hari. Kata Rasul, jangan. Lalu kalau begitu, kata Rasul, sebulan sekali aja, 1 bulan saja. Artinya selang-seling lah, ya. Nggak mau juga, masih kuat dia berpuasa. Sampai akhirnya Nabi menyuruh untuk berpuasa selang-seling. Puasa Nabi Daud. Tapi ternyata kenapa? Setelah sahabat ini sudah menua, baru dia merasa susah dengan ibadah yang dia lakukan. Karena ketika dia masih muda kan masih mampu puasa sehari buka, sehari puasa, sehari buka. Tapi setelah tua, dia merasa susah untuk melakukan itu. Kalau seandainya waktu itu disuruh Nabi, dia mengambil yang seminggu cuma 3 kali, mungkin dia akan lebih senang. Nah, tapi karena dia meminta sama Nabi puasa yang sehari buka, sehari puasa, masih muda nggak ada masalah. Sudah tua baru dia nggak kuat lagi. Ada seseorang kenalan Abu ya, dia puasa tiap hari, terus. Waktu itu Abu ya bilang, kok kuat puasa tiap hari? Ya katanya, kuat saja. Tapi kalau dia buka puasa baru ngerokok nggak berhenti. Akhirnya apa? Sekarang karena terlalu banyak memporsir di dalam ibadah seperti itu, akhirnya orang itu sampai sekarang sakit. Ya, sakit. Kenapa? Karena terlalu memporsir dirinya di dalam berpuasa, ibadah begitu. Ada seorang perempuan datang kepada Rasulullah SAW mengadukan tentang perilaku suaminya, dan perempuan ini minta cerai. Kata Rasul, kamu minta cerai? Iya. Kenapa? Kata Rasul, suamiku nggak pulang-pulang. Kemana? Ya di masjid aja. Dilihat sama Rasul, mana orangnya itu? Dipanggil sama Rasul, dinasihatin bahwa semua itu ada haknya. Mata punya hak untuk istirahat tidur, badan punya hak diistirahatkan, istri punya hak, semuanya punya hak. Kalau seandainya tidak mengikuti aturan itu, berarti kita telah menzalimi diri kita, ya, melanggar peraturan yang sudah ada, itu kurang benar. Nah, semuanya ada haknya. Ikuti aturan itu. Abuya sudah aturkan di pesantren ini. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, nafsuka mutiyatuka farfuq biha, badanmu adalah tungganganmu, kendaraan maksudnya, maka kasihanilah padanya. Kalau kita punya kendaraan, mobil umpama,
Sudah diganti belum? Ini ganti kan yang Abu ya suruh waktu saya sudah buat campuran banyak. Selesai campurannya bilang ini. Enggak apa-apa. Ada orang punya mobil, naik mobil, tidak ada berhenti, 500 kilo sampai 1000 kilo, nggak berhenti dia. Kira-kira mobil itu yang dibawa jalan terus, bagaimana keadaan mobil itu? Panas nggak? Panas. Bisa rusak nggak mobil itu? Bisa. Apa namanya istilahnya? Overheat kah apa tuh? Panasan dia, panasan. Perlu istirahat. Nah, kalau orang yang punya kendaraan itu, kalau mau bagus per 2 jam istirahat mobil itu, jalan per 2 jam istirahat. Itu yang supaya kendaraannya tidak terlalu panas. Begitu juga orang nyupir capek gitu, jangan dipaksakan. Waktunya istirahat, mau tidur, nggak boleh waktu mengantuk dipaksakan gitu, berbahaya. Makanya kalau di jalan-jalan tol itu ada namanya rest area, tempat istirahat disediakan. Memang jalan tol itu lapang begitu, enak, tapi sedikit ngantuk, bisa sedetik saja itu bisa mobil lari ke sana kemari tuh. Nah, jadi berbahaya semua. Kenapa? Semua itu punya haknya, terutama diri kita. Nah, jadi waktunya belajar, waktunya istirahat. Wala budda bi talibil ilmi minal himmatil aliyati fil ilmi fa innal mar'a yatiru bi himmatihi kat tayri yatiru bi janahaihi. Santri harus bercita-cita tinggi, sebab orang itu tinggi derajatnya karena memang ia bercita-cita tinggi. Apa bahasa zaman dulu? Bercita-citalah setinggi langit. Bercita-citalah setinggi langit. Jadi kalau cita-cita itu jangan alang-alang tanggung. Kuat cita-cita tadi yang besar. Nah, ketika kita punya cita-cita tadi, kita semangat untuk menggapai cita-cita itu. Tapi kalau orang nggak punya cita-cita, jadi nggak semangat. Kamu habis ini mau ngapain? Nggak tahu. Ya apa ini? Nggak punya cita-cita. Kita punya cita-cita dulu. Kata orang mimpi dulu. Tapi mimpinya harus dikejar. Jangan cuma mimpi banyak tapi nggak dikejar mimpi tadi. Nggak bakalan berhasil. Cita-cita yang tinggi harus didaki cita-cita itu. Kalau nggak didaki itu bukan cita-cita namanya, menghayal. Ada kemarin Abuya pulang, tulisannya apa ya di mobil itu, mobil truk atau di mana? Aku bermimpi jadi orang kaya dengan banyaknya tidur. Kira-kira bisa nggak? Aku bermimpi jadi orang kaya dengan banyak tidur. Kira-kira bisa nggak? Enggak. Itu cuman kata-kata yang jadi orang pemalas. Aku kepingin jadi kaya dengan banyak tidur. Artinya menghayal saja seperti itu.
Cita-cita tinggi, harus punya cita-cita. Nah, kamu nuntut ilmu di sini, nah apa cita-citamu? Kalau orang masuk pesantren, laki-laki itu masuk pesantren, niatnya apa? Nah, Jepri, mau jadi apa masuk pesantren? Saya mau jadi kiai, harus punya cita-cita itu. Saya mau jadi penceramah, itu. Saya mau jadi pendakwah. Tapi kalau masuk pesantren dan punya cita-cita, masuk pesantren kenapa? Aku dipaksa sama orang tuaku, terlalu nakal di rumah, masuk geng motor lah, kumpul sana lah, kumpul sini, begadang lah, sudah. Nguyak orang tuanya, dimasukkan ke pesantren. Apa itu anak tahan ke di pesantren? Nah, makanya kalau masuk pesantren tuh ya, masuk pesantren bukan paksaan dari orang tua, tapi kemauan sendiri itu. Itu lebih mudah untuk dia belajar daripada dipaksa. Dulu Abuya masih kecil nih, masih kecil, masih SD gitu ya, di Madrasah Ibtidaiyah. Di pesantren, di Balikpapan ini pesantren itu yang besar itu dulu Hidayatullah. Ya, sampai sekarang sih. Ada masuk TVRI zaman dulu tuh adanya cuman dari jam 5 sore sampai jam 12 malam. Nggak ada TV yang lain, nggak ada. Jadi TV itu cuman dari sore, jam 5 sore sampai jam 12 malam. Kalau malam minggu dari jam 5 sore, Sabtu nih ya, Sabtu dari jam 5 sore sampai jam 2 malam, malam minggu. Paginya nyala lagi jam 7 sore sampai sore. Itu kalau hari Minggu. Abuya nonton TVRI ada TVRI Balikpapan dulu. TVRI Balikpapan dulu di stasiunnya di Gunung Duk. Tahu Gunung Duk? Yang di Pertamina itu, dekat Melawai itu Gunung Duk namanya. Ditayangkan itu pesantren Hidayatullah. Abuya nggak tahu pesantren. Masih kecil lah Bu ya, umur berapa masih? Mungkin kelas 1, kelas 2 mungkin. Lihat itu, Abuya bilang sama mama Abuya, "Mak, aku mau masuk pesantren." "Oh iya Kak?" "Iya sudah." Dulu Al-Banjari belum ada lagi. Al-Banjari itu dibangun tahun 90 berapa gitu. Peresmiannya tahun 90. Abuya masuk murid pertama di situ. Nah, Abuya Sarwani itu satu RT dengan Abuya waktu masih di rumahnya di Pasar Baru. Rumah beliau di Pasar Baru Bahari. Satu RT. Masih kecil Abuya sering ikut malam Jumat tempat Abuya Sarwani. Dibawa selamatan. Kalau ada acara begitu, dibawa selamatan sama Abuya Sarwani. Masih kecil. Ngantuk Abuya di depan Abuya Sarwani. Abuya Sarwani buka pesantren, masuklah Abuya. Murid pertama di situ. Cita-cita masih kecil kan disuruh tuh kalau disuruh belajar bahasa Indonesia atau apa, cita-citanya apa? Abuya 2 cita-citanya, jadi pilot, jadi kiai. Kalau anak kecil kan laki-laki biasanya cita-citanya apa ya? Jadi pilot. Kalau perempuan apa? Jadi dokter. Itu aja, pilot, dokter paling laku sudah cita-cita itu masih kecil. Atau kalau anak kecil juga ngelihat polisi, mau jadi polisi. Abuya cita-cita masih kecil pilot atau kiai, nggak kesampaian jadi pilot. Nah itu, punya cita-cita, jangan nggak punya cita-cita. Cita-cita itu ibarat sayap burung yang dipergunakan untuk terbang tinggi. Nah, cita-cita itu ibarat kata sayap. Terbang untuk menggapai cita-cita tadi. Qala Abu Tayyibi ala qadri ahlil azimi ta'til azaimu wa ta'ti
ala qadril karimil makarimu wa ta'zumu fi ainis saghiri sigharuha wa tasguru fi ainil azimil azaimu. Abu Thayyib berkata, kedudukan seseorang itu tergantung menurut cita-citanya, dan kemuliaan akan tergapai oleh seseorang kalau cita-citanya tinggi dan mulia. Pangkat yang tinggi akan terasa berat meraihnya bagi orang yang berjiwa kerdil. Tahu kerdil? Orang zaman sekarang bilang cemen, kerdil, penakut. Tapi bagi orang yang berjiwa besar, setinggi apapun sebuah kedudukan dianggap kecil atau ringan. Jadi yang membuat seseorang itu semangat itu karena cita-cita. Karena cita-cita. Orang itu dia mau mendaki gunung sampai ke puncak sana. Cita-citanya saya mau sampai ke puncak itu. Berapa ratus atau berapa ribu meter tingginya gunung itu dari permukaan laut. Bisa dia jalan. Kenapa? Karena niatnya, cita-citanya mau sampai ke sana. Tapi bagi orang yang tidak mau sampai ke sana, aduh tingginya, sudahlah, nggak mau kok, nggak bakalan dia naik ke atas. Jabal Nur, di atasnya itu, di puncaknya ada Gua Hira. Terus terang sampai sekarang Abuya belum pernah naik ke Jabal Nur itu, Gua Hira. Karena Abuya belum ada kesempatan ke sana. Waktunya sempit kalau umroh itu. Orang yang datang ke sana itu, kata orang Banjar, beristilah memang sudah pasang niat ke sana. Tahu nggak berapa perjalanan ke sana? 1 jam naik, 1 jam turun. Kalau dari jauh perasaan nggak tinggi-tinggi banget, tapi ketika dijalanin itu 1 jam naiknya, 1 jam turun. Ada nenek-nenek kai-kai sampai ke atas dia. Dapat 20 meter, 50 meter jalan, istirahat dia sebentar. Jalan lagi sampai ya ke puncak dia. Luar biasa itu tingginya. Yang paling hebat di atas sana itu ada orang jual minuman dingin. Yang dipikir gimana ngangkat kulkasnya sampai ke atas sana. Kulkas yang kayak kulkas di bawah itu, kulkas apa namanya itu? Ya kulkas, freezer itu. Gedenya seperti itu bisa naik sampai ke puncak sana. Pertanyaannya gimana orang bawa ke sana? Tentu yang bisa menjadikan barang itu sampai ke sana tadi adalah karena si penjualnya punya cita-cita untuk menjual minuman di sana. Orang-orang yang datang ke sana pasti nanti kelelahan. Kalau kelelahan, kecapean, kehausan, apa yang dicari? Minuman. Minuman apa? Minuman dingin. Ada minuman dijual, harganya lebih mahal daripada yang dibawa. Nah itu. Jadi punya cita-cita. Kalau sudah punya cita-cita, semangat, jangan lembek. Kalau punya cita-cita tapi cuman cita-cita tapi tidak dikerjain, itu menghayal. Ibarat kata pepatah zaman dulu, hendak hati ingin memeluk gunung, tapi apa daya tangan tak sampai. Punya cita-cita tinggi banget, tapi tangannya nggak nyampe. Kenapa? Karena nggak mau berusaha.
Nah itu tuh. Abuya sering, berapa kali sudah Abuya bilang, Abuya bukanlah orang kaya. Bapak Abuya sudah tidak ada mulai kecil, ya ini sudah berpisah dengan ibu mamanya Abuya, masih kecil Abuya. Yang ngongkosin Abuya, mamanya Abuya. Yang bantuin ngongkosin Abuya, nenek Acen atau mamanya Paman Dani, itu yang sering bantu-bantu. Nanti kadang Abuya pulang ke tempat nenek Acen, minta bikinkan kue jintan. Nenek Acen bikinkan kue jintan. Abuya manggil A, bikinkan kue jintan. Nanti bawa ke pondok. Bukan orang kaya. Mulai kecil SD begini, SD yang umur 7 tahun, 8 tahun, 10 tahun sudah jualan Abuya. Jualan ciki-ciki, jualan es setruk. Nah, apalagi cari plastik, cari besi, dibawa-bawa kolong rumah orang itu. Kumpulkan, jual, dapat uang. Yang jualan ke pasar mamanya Abuya. Nah, bayangkan. Nah, tapi cita-cita tinggi. Mamanya Paman Dani itu, nah, dia bilang waktu Abuya duduk itu ngelihat telapak kakinya Abuya banyak garis-garisnya. Telapak kakinya Abuya itu banyak garis-garisnya tuh, apa? Bayangan garis-garis itu. Kata mamanya Paman Dani, ikam nih Muhid kayaknya banyak penjalan nanti ini. Banyak penjalan. Arti penjalan itu menjelajah kemana-mana. Benar. Ini kalau kakinya mulus gak ada garis-garisnya. Nah, banyak penjalan ini, orangnya penjalan. Betul. Lulus Abuya di Al-Banjari, sempat ngajar 1,5 tahun Abuya ngajar. Pergi ke Jawa lagi. Pergi ke Jawa. Pulang lagi. Sering menghayal ada tas koper haji punyanya mamanya Abuya waktu dulu. Kata Abuya, mak nanti ulun berangkat ya haji pakai tas ini nah. Pakai tas ini, kata mamanya Abuya. Hah, menghayal-hayal kami menghitai jarnya. Kata menghayal-hayal kemana-mana menghayal katanya. Artinya mamanya Abuya itu memikirkan di mana duitnya. Di mana duitnya. Tapi Abuya nggak patah semangat. Abuya sekolah di Ampel, nggak mau lambat-lambat Abuya. Kasihan mamanya Abuya sekolah kalau ngongkosin lama. 1 tahun 8 bulan Abuya sudah wisuda tahfizul Quran. 1 tahun 8 bulan selesai Abuya. Nah ini bertahun-tahun nggak bisa-bisa. Waktu bapaknya Abuya meninggal, Abuya pulang tuh. Pulang dari Jawa, dari Ampel. Setelah itu mau kembali lagi ke Jawa. Kata mamanya Abuya, Pak Muhid, mama kayaknya nggak bisa lagi ngongkosin. Berhenti aja dari sekolah. Berhenti Abuya enggak. Abuya malah Abuya tantang, mama gini aja. Tolong mama ridhoi ulun sekolah. Kalau mama nggak bisa ngongkosin nggak apa-apa. Tapi izinkan ulun sekolah. Ulun nanti sekolah sambil begawi, sambil kerja. Karena di Ampel itu ada teman Abuya, orang miskin, menghafal Al-Quran tapi dia sambil jaga toko. Karena di Ampel itu sekolahnya cuma 2 jam sehari, ba'da subuh menyetor hafalan sama ba'da asar. Pagi itu subuh itu mengulang hafalan, asar ba'da asar nyetor hafalan, itu saja. Sisanya bebas. Abuya ngomong seperti itu, apa kata mendengar itu mamanya Abuya nggak sampai hati. Ya sudah sekolah lagi. Sekolah Abuya. Tapi Abuya nggak mau lama-lama. Kenapa? Kasihan mamanya Abuya. 1 tahun 8 bulan selesai. Pulang Abuya ke Balikpapan baru berdakwah. Pakai apa berdakwah? Sepeda. Ada remnya? Ada. Pakai apa? Pakai kaki. Krek, rem kaki
ban belakang itu. Balik Pasar Baru, ke Landasan, Pasar Baru, ke BP, bolak-balik di situ dakwah, ikut maulidan, ngajar anak-anak. Digaji? Nggak digaji. Jangan mengharap gaji dulu. Baru datang Habib Syarif, ngelihat Abuya, diajak bicara Abuya, lihatnya sama Habib Syarif. Tanya sekolah di mana, begini Abuya jawab. Kata Habib Syarif, ya Muhyidd, ana tahu ente ini orang pintar. Dari mana Habib tahu? Ente kalau diajak bicara tuh natap wajah, nggak pelangap longo, natap. Oh, katanya. Ya sudah. Ente mau nggak ana sekolahkan di Jakarta, di Lipia? Nggak mau, Bib. Ana mau ke Hadramaut. Jadi, kata Habib Syarif, orangnya ceplos-ceplos. Dah berangkat. Tapi syaratnya ngajarin anak-anak ana dulu. Nggak bisa ngaji, nggak bisa baca. Abuya ajarin tuh anak tadi, anak-anaknya Habib Syarif. Alwi namanya. Sekarang di Hadramaut. Bukan Alwi ini, Alwi yang di sana. Hashim diajari semuanya. Berangkat Abuya. Ditanya lagi, sudah mau berangkat nih beasiswanya. Mau ke mana? Ustaz Muhyidd mau ke Hadramaut langsung atau gimana? Enggak, Beb. Ana mau ke Mekah dulu, mau haji. Oh, iya sudah. Berangkat, kata Habib Syarif. Berangkat dari bulan puasa, selesai musim haji baru ke Hadramaut. Di mana duitnya? Enggak ada duitnya. Tapi pertolongan Allah itu ada. Dari Mekah, dari Saudi mau menuju ke Yaman itu pisah di umrah itu sudah habis waktunya. Ditangkap Abuya sama polisi. Kamu katanya harus pulang ke Indonesia dulu baru berangkat ke Yaman. Nggak boleh dari Saudi langsung ke Yaman, nggak boleh. Padahal Abuya sudah naik bis ini. Atau kamu harus bayar $300. $300. Abuya nggak ngasih tahu Abuya ada duit. Abuya ada duit, cuman itu duit beasiswa. Kata Abuya, main di fulus. Udah punya fulus. Satu malam Abuya ditahan di terminal bis itu. Dikasih tempat istirahat Abuya. Baca Quran malam hari. Tukang supirnya dengar Abuya baca Quran. Ente hafiz Quran? Iya, kata Abuya. Malamnya Abuya mimpi Nabi. Itu baru pertama kali Abuya ketemu dengan Nabi. Kata Nabi Muhammad, besok kamu jalan. Besok jalan. Besok jalan ke Yaman. Pagi harinya Abuya dibawa ke kantor polisi. Dipanggil untuk bayar duit 300. Kata Abuya, "Anda punya fulus. Ini fulus untuk beasiswa." Kasihan polisinya. Ada sampai zuhur Abuya nunggu di situ. Dibawa jalan-jalan tuh penjara itu. Itu orang-orang yang lama tinggal di Saudi, orang Indonesia, orang mana-mana, tapi nggak punya paspor, nggak punya visa, ditangkap itu. Tangkap itu katanya. Abuya masa bodoh, tetap saja Abuya jalan. Ngelihat ini polisi, kasihan dengan Abuya, dipanggilnya. Ya Abdul Wahid, kesini katanya. Ya Allah mai, ikut sama saya. Ajudannya nih, anak buahnya. Jalan Abuya di belakang dia. Entah mau dibawa kemana, Abuya nggak paham juga. Dimasuk ruangan kantor, mungkin ada 5x5 itu kantor itu, bosnya. Meja besar kayak begini. Berkas-berkas Abuya itu dikasihkan oleh anak buahnya, ngasihkan berkas Abuya di depan ini, apa namanya, bosnya. Entah apa pangkatnya itu, apakah Kapolres kah atau apa, enggak paham juga. Nih kata anak buahnya, dikasihkan, sodorkan berkas, ditandatanganin. Tanda tanganin. Bosnya ini nanya, ila aina turid, kamu mau kemana katanya. Kata Abuya, ila Yaman, mau ke Yaman. Ngapain ke Yaman? Abuya bilang, ana talib. Kata Abuya, saya mahasiswa, saya santri.
Lalu orang ini bilang bahwasanya hal maujud jamiah fi Yaman. Emang di Yaman tuh ada universitas? Kata Buya, fi maujud, ada. Tersenyum dia. Ada mungkin berapa lembar tuh berkas. Kata dia, majanan, gratis katanya. Gratis. Ingat Abuya tadi malam mimpi Nabi, kata Nabi kamu jalan besok. Nangis Abuya dari situ, Abuya peluk ini anak buahnya ini. Lalu anak buahnya bilang, doakan saya punya pemimpin, doakan saya punya bos. Jazakumullah khairan katsira, kata Abuya. Fiddin dunya wal akhirah. Senang sudah Abuya. Majanan, gratis. Pulang Abuya ke terminal bis. Mana kata ini supirnya, mana surat-suratnya ini? Oh, senang sudah. Berangkat sudah Abuya, sendirian. Satu mobil itu orang Arab semua, cuma Abuya aja orang Indonesia. Bahasa Arab belum lancar, bahasa Arabnya pakai isyarat, tunjuk sana, tunjuk sini. Sampai di perbatasan antara Yaman dengan Saudi, masuk ke negara Yaman, masuk tentara pakai senjata. Paspor dipegang semua. Dilihatnya punya Abuya, Abdul Wahid, ayo Indonesia, iya. Turun katanya, insil, turun. Kata supirnya, lah. Khalina, kamu biar di sini aja, jangan turun. Supirnya menghadap sama yang bosnya di perbatasan itu, ditunjukkan ini berkas-berkas tadi, tanda tangan bosnya, bos polisi. Oh, ngelihat tanda tangan bosnya, udah beri nangkap sama Abuya. Jalan katanya, sudah selesai. Sampai di Hudaidah Abuya, pagi di Hudaidah. Tidur di hotel situ, digratiskan apa semuanya. Ketemu dengan orang-orang Yaman situ. Paginya berangkat lagi jalan ke Son'a, ibu kota Son'a. Di dalam perjalanan dari Hudaidah ke Son'a, ibu kota negara Yaman, Abuya nggak punya teman. Cuman Abuya waktu di bis itu ngelihat satu orang nih, kayak muka-muka Habib nih. Muka-muka Habib. Dia beda, orang Habib dengan orang biasa beda modelnya. Abuya dekatin orang ini. Abuya tanya, ente mau kemana? Kata bahasa kitanya. Kata dia, saya mau ke Hadramaut. Tarif, kata Abuya. Iya tarif. Darul Mustafa, iya. Habib Umar, iya. Ana min Indonesia, kata Abuya. Saya dari Indonesia. Tidak ada yang lain, cuma sendirian aja. Oh, dari Indonesia. Sudah, kamu ikut anak, katanya. Teman Abuya itu, siapa namanya lupa Abuya itu, orang Jeddah. Sudah, katanya. Sampai di Son'a, ibu kota negara Yaman. Nah di situ Abuya bingung, dibawa sama dia ini. Ayo katanya ikut sama saya. Baru dimasukkan istirahat satu malam di cabang Darul Mustafa di ibu kota negara. Ada cabangnya. Istirahat satu malam di situ. Dingin kedinginan. Di sana tuh dingin. Sampai di sana satu malam dikasih makan, sorenya baru berangkat lagi sampai ke Tarim. Berangkat lagi terus naik bis lagi. Nah, berapa kali naik bis sudah tuh. Sampai di Sewun. Tahu Sewun? Sewun itu tempatnya pengarang Simtud Durar, Habib Alim Al-Habsyi. Sampai di Sewun baru naik lagi mobil kecil, kayak mobil angkot lah anggap bahasa kita. Sampai di Darul Mustafa. Senangnya Abuya sampai di Darul Mustafa. Pakai celana panjang. Di Tarim itu aib kalau laki-laki pakai celana panjang. Abuya kan baru pertama kali masuk. Disambut sama orang-orang Indonesia. Indonesia, iya Indonesia kata Abuya. Ada kenalan di sini? Ada. Siapa? Muhammad Marbawi kata Abuya. Teman Abuya di Ampel. Panggilkan teman Abuya Muhammad Marbawi. Ketemu pelukan Abuya di situ. Kenapa Abuya cari Muhammad Marbawi? Karena duit titipan orang tuanya sama Abuya. Ada berapa ratus dolar itu uang titipan dia. Nah itu senangnya tuh. Perjalanan itu luar biasa. Punya cita-cita, jangan lembek. Semua seperti itu. Nah sekarang alhamdulillah Abuya sering bolak-balik Mekah gratis. Nanti naik lagi Abuya bulan Agustus, berangkat lagi September, berangkat lagi.
Wallahu a'lam bishawab. Nah, ingatin tuh ya, jangan lembek. Masuk pesantren itu mencetak seseorang untuk jadi ulama. Hati-hati, perusak seseorang dari menuntut ilmu itu ada 3. Pertama, perempuan. Yang perempuan laki-laki. Kamu hati-hati sudah perempuan, jangan kecil-kecil. Yang kedua, duit. Nggak usah tahu duit, kamu belajar aja pokoknya. Sampai nanti Allah bukakan itu. Kalau sudah Allah bukakan itu, bukan kamu yang cari duit, duit yang cari kamu. Duit yang datang ke kamu. Yang ketiga apa? Teman yang salah. Cara salah cari teman, kacau semuanya. Cari teman yang bagus, baik-baik. Jangan sembarangan berteman. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillah alamin. Sore nanti yang mukamal siapa? Syakira. Ya. Hah? Berapa orang? Oci aja. Ya sudah habis asar ya. Sama Abu ya di sini. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin.